أحييكم بتحية الإسلام وتحية المباركة وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي هدانا لهذا ونهتدي ما كنا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Sebelumnya perkenankan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Faza Firda, dan yang kedua Muhammad Akmal Fadilah, yang ketiga yaitu Ahmad Hazari. Dan di sini saya akan menjelaskan maksud dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata iman dan juga kata kitab. Iman di sini memiliki makna percaya atau meyakini adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya. Dan beriman kepada kitab Allah berarti membenarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwahyukan kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia tertentu yang khusus, yaitu pada nabi dan rasul. Dan tidak semua nabi dan rasul diberikan amanah untuk menyampaikan kitab-kitab Allah ini. Kitab-kitab Allah ini diberikan kepada rasul-rasul tertentu saja, yaitu 4 orang rasul pilihan yang telah diberikan amanah lebih untuk menyampaikan kitab-kitab ini. Yang pertama Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud yang diberikan Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dengan Injil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, diberikan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nabi dan rasul ini bertugas untuk menyampaikan kepada manusia pada umumnya agar tidak tersesat dan tidak keluar dari jalan ketaatan, dan menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan wahyu Allah ini kemudian dikumpulkan dan menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci yang dapat dibaca hingga sekarang ini. Dan terdapat beberapa dalil yang mengharuskan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dalil naqli dan juga dalil akli. Dalil naqli ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh dia adalah orang yang telah tersesat dan sangat jauh. Dan juga terdapat dalil akli yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 3 dan juga ayat 4 yang artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah yang maha perkasa lagi mempunyai hukuman. 2, yaitu kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat 4 pembagian yang menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Yang kedua, sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga,
sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya atau hablum minannas, dan yang terakhir sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dan penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Di antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini merupakan kitab yang terakhir dan menutup serangkaian risalah kenabian. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan terakhir dan kepada Nabi yang terakhir. Al-Quran menjadi kitab suci untuk meluruskan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya yang telah diselewengkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 79 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Azhari. Saya di sini akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dengan beriman kepada kitab Allah, seorang muslim dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya. Yang artinya seorang muslim harus mengamalkan isinya dalam kehidupannya di dunia sekarang ini agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, seorang muslim juga dapat meyakini sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci merupakan kumpulan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia. Kitab suci ini berisi berbagai informasi yang terkait dengan semua permasalahan yang ada di alam semesta ini maupun yang di luar alam semesta. Karena itu, seorang muslim yang beriman kepada kitab suci ini berarti ia telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari kekuasaannya melalui kitab suci tersebut. Yang ketiga, seorang muslim dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang dirinya dalam kitab-kitabnya. Di samping itu, dengan imannya, ia dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, seorang muslim berarti memiliki suatu kitab yang berisi wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebenaran yang mutlak. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang memiliki kebenaran yang hakiki atau mutlak selain dari kitab Allah. Mengapa? Karena kitab Allah berisi kumpulan wahyu yang berisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Sekian tadi presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang iman kepada Allah. Kami mohon maaf bila ada salah kata, dan bila teman-teman mau bertanya silakan buka di My Class. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.